Kembali lagi di channel Belajar Sejarah Islam di part 6, Perang Quraizah. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan untuk menawan mereka semua di rumah binti Harits, seorang perempuan dari Bani An-Najjar. Kemudian digalilah untuk mereka parit-parit di pasar kota Madinah. Kemudian diperintahkan kepada mereka untuk pergi ke parit-parit itu secara bergiliran. Lalu dipenggallah kepala mereka di parit tersebut secara bergiliran. Maka berkatalah mereka yang masih dalam tawanan kepada pimpinan mereka Ka'ab bin Asad, "Apa menurutmu yang akan dilakukan terhadap kita?" Maka dia berkata, "Apakah kalian tidak bisa berpikir pada setiap kejadian? Bukankah kalian tahu bahwa setiap penuntut, banyak bicara, itu tidak mencabut tuntutannya, dan juga yang pergi dari kalian tidak kembali lagi? Demi Allah, adalah hukuman mati." Sementara jumlah mereka sekitar 600–700 orang, dan semuanya dibunuh. Demikianlah akhirnya semua dedengkot pecundang dan pengkhianat itu dihabisi, sehingga karena perbuatan yang telah mereka lakukan itu, mereka menjadi penjahat perang yang berhak untuk diadili dan dihukum mati. Turut dihukum mati bersama mereka setan Bani An-Nadhir, salah satu dedengkot penjahat perang Khandak, yaitu Huyai bin Akhtab, ayah dari Syafiyah Ummul Mukminin, karena telah bergabung dengan Bani Quraizah ke dalam benteng mereka ketika orang-orang Ghathafan dan Quraisy pulang meninggalkan mereka, sebagai balas budi kepada Ka'ab bin Asad karena telah berjanji kepadanya ketika dia memprovokasinya untuk mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah pada waktu Perang Khandak. Ketika dia dibawa, dia mengenakan pakaian yang sudah dirobek-robeknya dari semua sisi sebesar ujung jari, agar tidak bisa diambil oleh kaum muslimin. Sementara kedua tangannya terikat ke lehernya, dia berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku tidak menyesali permusuhanku kepadamu, akan tetapi siapa saja yang berperang melawan Allah, pastilah dia akan dikalahkan." Kemudian bertanya, "Wahai manusia, tidak apa dengan ketentuan Allah? Ini merupakan ketentuan takdir dan pembantaian yang kejam yang telah ditentukan terhadap Bani Israel." Kemudian ia duduk pasrah, lalu lehernya dipenggal. Sementara yang dibunuh dari pihak wanita hanya satu orang, karena dia melemparkan batu penggiling kepada Suwaid hingga terbunuh, maka dia pun dibunuh karenanya. Dan Rasulullah juga memerintah untuk membunuh anak-anak yang telah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya, baligh, dan membiarkan yang belum tumbuh. Dan yang termasuk belum tumbuh adalah Athiyah Al-Qurazi. Dia dibiarkan hidup, lalu masuk Islam dan menjadi seorang sahabat. Itulah Perang Bani Quraizah Part 6. Nantikan cerita selanjutnya di Belajar Sejarah Islam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rizky Fauzi.